Sejak intens nih berhijab, kemudian pasti pelan-pelan sedikit-sedikit belajar ilmu agama, apa perubahan batin yang paling signifikan dan paling besar yang Mbak Dea rasakan? Bagaimana dengan kemarahan dulu? Bagaimana dengan kesedihannya? Masihkah ada rasa insecure dengan yang sudah pernah terjadi dengan semua rangkaian ujian yang ada? Perubahannya sih ya udah pasti aku lebih dewasa ya, lebih dewasa dengan intinya dewasa dengan setiap permasalahan yang aku hadapi. Istilahnya kalau ada masalah kan kita hidup seperti kata Pak Ustadz ya. Tadi pasti ada ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Itu pun pasti sampai kita ujian itu berhenti itu pada saat kita udah nggak ada, kita Betul. udah meninggalkan dunia ini kan. Tapi karena aku udah ngalamin semua masalah-masalah yang berat ini, begitu ada masalah yang datang, aku bilang Bismillah, ada Allah gitu. Masya Jadi Allah. lebih percaya bahwa Allah tuh nggak akan ninggalin aku. Seberat apapun masalah pasti Allah tolong gitu. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian itu datang bukan untuk melemahkan kita, tapi untuk membuat kita semakin kuat dan tangguh karena kita tahu bersandarnya kepada siapa. Sabar itu bukan berarti diam. Sabar itu artinya bergerak mencari sandaran terbaik. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ngobrol lebih lanjut sama Mbak Dea, dari sahabat jiwa yang hadir di sini ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangannya. Boleh? Oh, Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Haidar. Saya ingin bertanya, adakah amalan khusus atau zikir penawar hati yang bisa diamalkan oleh umat yang saat ini sedang diuji dengan kehilangan, baik kehilangan orang tua, anak, atau impian yang saat ini kita tuju. Makasih Pak Ustadz. Baik, jazakumullah khairan katsir. Doa banyak banget. Mau yang pakai Arab, pakai bahasa Indonesia, itu banyak. Satu, Allahu ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa ta'atik. Artinya kita minta sama Allah jangan sampai ketika kita kehilangan, ketika kita diuji, hati dan jiwa kita jadi kufur nikmat sama Allah. Atau Rabbis rahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdata milisani yafqahu qawli. Kita minta sama Allah, ya Allah lapangkan hati saya untuk bisa menerima setiap ketetapan, setiap takdir yang Allah berikan kepada kita, setiap ujian yang singgah dan hadir dalam kehidupan kita, dan jangan sampai lisan kita justru malah kufur nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Atau pakai bahasa Indonesia, misalkan ya Allah, perih, sakit, kecewa yang saya alamin ini, saya sadar jangan-jangan karena saya pernah melakukan hal yang sama kepada orang lain. Saya pernah melukai orang, saya pernah menyakiti orang, saya pernah mengkhianati orang. Ya Allah, maafkan atas kekurangan diri saya. Ampuni segala khilaf saya, perbaiki hati saya, lapangkan hati saya untuk bisa bersabar dan memahami bahwa setiap takdirmu pasti baik. Kalau doa kayak gitu enak gak sama Allah? Pasti enak, nyaman, karena kita ngobrolnya sama Allah. Mungkin Allah nggak langsung membalas apa yang menjadi keinginan kita dalam doa, tapi pasti setelahnya apa yang kita dapatkan? Ketenangan jiwa dan kesenangan dalam beribadah. Ini jadi sebuah rezeki besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan sama Mbak Dea, bukan pertanyaan sebetulnya, tapi tolong kasih support kita, sahabat jiwa yang hadir di studio ataupun di rumah, bagaimana cara menghadapi kehilangan dengan experience-nya, dengan pengalamannya Mbak Dea selama ini. Tolong kasih kami support, kasih kami nasihat, biar kami bisa belajar untuk kuat seperti kuatnya seorang Mbak Dea. Agak ini ya Pak Ustadz bilang. Bukan nasihat lah ya, lebih ke support gitu. Iya support ya, kalau dari berdasarkan pengalaman aku ya Pak Ustadz, setiap benar kata Pak Ustadz, apapun itu ujian yang Allah kasih itu adalah bentuk sayangnya Allah ya.
tadi di awal Pak Ustadz udah bilang bahwa Allah tuh sayang sama kita kita kurang ibadahnya, sholatnya ya. Tadi Pak Ustadz bilang itu benar-benar masuk ke aku ya. Kita mungkin kurang sholatnya, maka Allah memberikan kita dengan ujian-ujian itu agar dosa kita berguguran ya. Aku sih merasa bahwa setiap apa yang ujian yang kita hadapi itu, seberat apapun ujian itu pasti bisa kita hadapi, asal kita percaya bahwa pertolongan Allah itu dekat. Kita percaya bahwa ini adalah bentuk sayangnya Allah ke kita. Pasti ada hikmah dari setiap cobaan seberat apapun itu. Jadi kita harus lebih bersabar aja jika memang pada saat itu kita merasa berat dan nggak selesai-selesai, ya kita bersabar sambil memohon petunjuk sama Allah. Kalau aku berdasarkan pengalaman aku sih kayak gitu, Ustaz. Masya Allah. Mbak Dea, kalau nggak salah tahun 2017 Mbak Dea akhirnya kembali aktif di dunia entertain ya. Iya. Nah itu gimana rasanya tuh? Kembali ke panggung dengan identitas dan prinsip hidup yang baru nih sebagai seorang muslimah yang sudah berhijrah di jalan Allah. Iya, jadi rezeki yang Allah kasih dari suara aku, dari nyanyi, alhamdulillah sampai detik ini aku masih bisa nyanyi. Terus aku masih dikasih kerjaan nyanyi, tapi ada beberapa tempat yang memang Allah larang aku untuk berada di situ. Memang udah nggak di situ lagi karena orang udah pakai jilbab, nggak bisa dong nyanyi di tempat ini gitu kan. Jadi memang kalau aku di situ aku bisa berdosa. Mungkin kalau aku di situ aku bisa, iman aku lebih gampang tergoyah gitu ya. Jadi memang tapi tetap rezeki itu ada. Salah satunya adalah waktu aku di awal aku bilang aku udah mengorbankan, aku keluar dari Warna. Kemudian tahun 2020 Warna mengajak aku sama Nina untuk kembali lagi gitu. Reunian. Jadi reunian. Jadi sekarang Warna udah kembali dengan formasi awalnya kita dulu, dan akhirnya aku apa yang pernah aku lepaskan sekarang kita bisa, istilahnya kita bisa kerja bareng sampai tua, sampai usia kita udah nggak muda lagi. Dari muda kita kerja bareng sampai kita nggak muda lagi, kita masih nyanyi bareng dan kita happy karena kita bisa saling support satu sama lain gitu. Jadi nggak ketukar sama sekali rezekinya, Nggak Mbak ketukar ya? sama sekali, bahkan yang udah aku lepas pun akhirnya kembali lagi Dengan gitu. cara yang Allah udah Allah tetapkan. sudah tetapkan. Iya. Mbak Dea, terima kasih banyak Terima kasih, sudah berbagi Ustaz. inspirasi, sudah hadir ke Renungan Jiwa. Semoga Mbak selalu disehat afiatkan oleh Allah, Amin, ya diberkahi, diistiqomahkan, dan insya Allah kita semuanya dihusnul khotimahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan genapkan taklim kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita berdoa, bermuhasabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita awali dengan adab yang kita jaga, kita tundukkan kepala dan pejamkan mata kita sambil angkat tangan kita, simpan di bagian dada kita, hadirkan hati dan rasakan oleh hati kita bahwa kita sedang dilihat oleh Allah, ditatap oleh Allah, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu hati kita begitu capek dan lelah dengan roller coaster kehidupan, dengan naik turunnya ujian, berganti silihnya musibah yang hadir dalam kehidupan kita. Allah tahu kita pernah hampir menyerah. Allah tahu hati kita begitu bingung. Bahkan Allah pun tahu kadang sesekali hati kita berbisik menyalahkan Allah. Pikiran kita juga berburuk sangka kepada Allah. Allah tahu. Allah melihat itu. Allah tahu hati kita pernah menyalahkan Allah. Padahal Allah masih kasih kehidupan buat kita. Allah tahu hati kita terasa berat. Pernah saat itu untuk malas beribadah. Padahal kehidupan kita adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kita berulang kali menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lebur, kita hadirkan hati, mohon pengampunan dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah, kita enggak punya daya upaya. Bahkan Allah yang mengatakan kepada kita, ya ayyuhan nas antumul fuqara,
Kamu lemah, wahai manusia. Astaghfirullahalazim. Kita mulai dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang maha menatap, maha menyaksikan, maha melihat, maha mendengar, Rabbus samawati wal ard. Duhai Allah, lihat dan tataplah kami ya Allah. Kami adalah hamba-hambamu yang begitu lemah, pun demikian kami banyak melakukan dosa. Dosa yang kami lakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, semua dalam catatanmu ya Allah, semua dalam penglihatanmu ya Rabbana. Dosa yang kami lakukan dari pertama kali kami melakukan dosa sampai detik ini ya Allah, semua dalam pengetahuan dan penglihatanmu. Ampuni dan rahmati kami semuanya ya Allah. Jangan kau hukum kami semuanya karena ketidaktahuan dan kebodohan kami ya Allah. Ampuni dan maafkan serta rahmati kami, istiqomahkan kami ya Allah dalam perbaikan dan kebaikan. Jangan pernah kau wafatkan kami semuanya kecuali husnul khatimah. Wafatkan kami semuanya dalam kondisi terbaik, husnul khatimah. Duhai Allah, maafkan diri ini yang kurang dalam upaya untuk bersabar, kurang sungguh-sungguh dalam ibadah kepada Engkau dan Rasul-Mu. Bahkan gak sedikit dari kami ya Allah yang banyak menggunakan setiap nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami untuk bermaksiat. Maafkan kami yang sering gak tahu diri ini ya Allah. Maafkan kami yang tidak cukup sabar dengan semua ujian yang Kau berikan ya Allah. Maafkan kami yang hanya sekedar butuh saat datang kepada Engkau ya Allah. Duhai Allah, perbaiki iman dan hati kami, salihahkan kami semuanya ya Allah. Jadikan kami menjadi hamba-Mu yang mukhlisin alahuddin, yang hanif ya Allah, yang tidak mau lagi bermaksiat ya Allah, yang begitu besar rasa cinta dan takutnya kepada Engkau ya Allah. Bahwa hidup kami bukan hanya tentang di dunia, tapi juga ada hisab dan pertanggungjawaban di akhirat nanti ya Allah. Duhai Allah, istiqomahkan kami dalam perbaikan dan kebaikan. Wafatkan kami semua dalam kondisi terbaik, husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.